Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Najib Zaprandasmana. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan proyek diniyah saya, atau lebih tepatnya proyek fikih saya, yaitu penjelasan mengenai zakat menggunakan metode slide presentasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan berbagai macam zakat, yaitu definisi zakat, hukum zakat, ancaman bagi yang enggan membayar zakat, keutamaan zakat, syarat membayar zakat, ketentuan zakat ma'al, ketentuan zakat fitrah, dan golongan penerima zakat. Definisi zakat. Zakat memiliki dua makna, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Jika secara bahasa, at-tahar, suci atau bersih. Yang kedua adalah an-nama, berkembang atau bertumbuh. Dan secara istilah, penunaian kewajiban pada harta yang khusus dengan cara yang khusus dan disyaratkan ketika dikeluarkan telah memenuhi haul atau masa 1 tahun dan nisab atau ukuran minimal dikenai kewajiban zakat. Zakat disebut zakat karena harta pokok akan tumbuh dan bertambah barokah ketika dikeluarkan, dan orang yang mengeluarkan akan mendapatkan berkah dari doa penerima zakat. Dan yang kedua adalah hukum membayar zakat. Zakat adalah kewajiban agama dan merupakan rukun ketiga dari rukun Islam berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma kaum muslimin. Pertama, berdasarkan Al-Quran, yaitu dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Surat Al-Muzammil ayat 20. Yang kedua, yaitu berdasarkan As-Sunnah, Islam dibangun di atas 5 tonggak. Salah satunya yaitu membayar zakat. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu berdasarkan ijma atau kaum muslimin. Seluruh kaum muslimin di seluruh negeri bersepakat bahwa zakat itu wajib. Dan yang ketiga adalah ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat walau dia mampu. Orang yang enggan menunaikan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya, ia adalah orang fasik dan akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskannya emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung, dan punggung mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Dan yang keempat adalah keutamaan membayar zakat. Dikaitkannya dengan sholat. Zakat sering disebut bersama sholat dalam Al-Quran, menunjukkan kedudukannya yang agung. Surat Al-Baqarah ayat 110. Rukun Islam yang ketiga, termasuk dalam 5 tonggak Islam, syahadat, sholat, zakat, haji bila mampu, dan puasa Ramadan. Hadis Bukhari nomor 8. Indikasi ketakwaan dan masuk surga.
Menunaikan zakat merupakan tanda ketakwaan dan sebab seseorang dapat masuk surga. Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-19. Derajat as-siddiqin dan syuhada. Rutin berzakat adalah salah satu sebab seorang mencapai derajat orang jujur dan syahid. Hadis riwayat Ahmad. Merasakan manisnya iman. Mengeluarkan zakat dengan senang hati dan tanpa terbebani menjadikan seseorang merasakan kelezatannya iman. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang kelima adalah syarat membayar zakat. Syarat muzakki atau pembayar zakat. Yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang Islam dan merdeka. Tidak dipersyaratkan harus balik dan berakal. Orang gila dan anak kecil jika memiliki harta yang sudah memenuhi syarat tetap dikeluarkan zakatnya. Harta yang wajib dipakai atau dizakati untuk membayar zakat yaitu atsman atau emas, perak dan mata uang, hewan ternak atau unta, sapi dan kambing, pertanian dan buah, gandum, kurma dan anggur, sesuai dengan daerahnya masing-masing makanan pokoknya. Syarat harta yang dizakati: dimiliki secara sempurna, harta yang berkembang, telah mencapai nisab, telah mencapai haul atau bertahan selama 1 tahun, kelebihan dari kebutuhan pokok. Dan yang keenam adalah ketentuan zakat ma'al. Harta nisab besarnya mengeluarkan zakat. Harta emas nisabnya adalah 20 dinar atau 25 gram emas murni 24 karat, mengeluarkan 2,5%. Harta perak nisab 200 dirham atau 590 gram perak murni yang dikeluarkan 2,5%. Harta mata uang atau penghasilan ataupun simpanan nisab setara nisab perak atau emas minimal 6 juta rupiah yang dikeluarkan 2,5%. Harta hewan ternak atau unta, sapi dan kambing nisab unta 5 ekor, sapi 30 ekor dan kambing 40 ekor. Ada ketentuannya khusus atau masing-masing. Harta hasil pertanian nisab 50 wasak atau 720 kg lebih, 10% atau 5%. Harta barang dagangan nisab setara nisab perak atau emas minimal 6 juta, besar zakatnya 2,5%. Harta karun atau rikaz nisab, tidak ada nisab atau haul, wajib saat ditemukan 20%. Yang ketujuh adalah keterangan zakat ma'al. Haul, semua harta zakat memperhatikan haul, bertahan 1 tahun hijriyah, kecuali zakat hasil pertanian yang dikeluarkan setiap kali panen. Yang kedua adalah perhiasan emas dan perak. Zakat perhiasan emas dan perak terkena zakat dan harus dikeluarkan setiap tahunnya selama nilainya di atas nisab. Yang ketiga adalah pendapat ulama pertanian. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian berlaku pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Yang keempat adalah zakat barang dagangan. Barang dagangan bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati seperti hewan, ternak, emas dan juga perak. Dan yang kelima adalah perhitungan barang dagangan. Nilai barang dagangan dan uang dagang dan piutang yang diharapkan utang yang jatuh tempo.
Yang keenam atau yang ketujuh yaitu harta rikos atau harta zaman jahiliyah dari non-muslim yang terpendam dan diambil tanpa disengaja atau tanpa susah payah menggali, baik berupa emas atau perak maupun harta lainnya. Yang ketujuh adalah ketentuan zakat fitrah. Sedekah wajib ditunaikan setiap muslim pada hari berbuka atau tidak berpuasa lagi dari bulan Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Wajib bagi setiap muslim yang mampu atau memiliki kelebihan makanan bagi dirinya dan tanggungan pada malam dan siang hari. Kepala keluarga wajib membayar untuk semua yang ia nafkahi. Waktu wajib mulai terbenamnya matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Bentuk zakat berupa makanan pokok, kurma, gandum, beras, kismis, keju, tidak sah dan dibayar dengan uang. Menurut Imam Ahmad, menyesuaikan saja dengan daerah dan makanan pokok setiap daerah. Kadar 1 sa'. 1 sa' sama dengan 3 kg atau 2,157 kg. Ulama berbeda berpendapat lazim 2,5 kg di Indonesia sudah dianggap sah. Waktu pembayaran lebih afdol dari terbit fajar Idul Fitri hingga menjelang salat Id, diperbolehkan 1-2 hari sebelum salat Id. Riwayat Ibnu Umar. Pengecualian untuk qom atau gandum dan zabib atau kismis. Sebagian ulama membolehkan setengah sa' atau 1,5 kg. Yang ke-8 adalah golongan yang menerima zakat atau mustahiq. Pertama, fakir yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Kedua, miskin yang memiliki penghasilan namun tidak mencukupi. Amil zakat, pengelola atau pengurus zakat. Mu'alaf yang baru masuk Islam atau yang dibujuk hatinya. Kelima, hamba sahaya untuk memerdekakan budak. Keenam, garim yang terlilit utang di jalan kebaikan. Ketujuh, fi sabilillah yang berjuang di jalan Allah. Yang ke-8 atau yang terakhir, ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Dan tunaikan zakat, bersihkan harta, berkahi hidup. Dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Semoga Allah menerima zakat kita dan menjadikannya berkah. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf saya banyak kesalahan saat menjelaskan menggunakan slide ini, karena salah itu datangnya hanya dari saya dan syaitan, dan benar datangnya hanya dari Allah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.